Selamat datang di channel YouTube gue. Gue pengen cerita tentang perjalanan karir gue dari awal gue masuk. Jadi ke dari awal gue masuk ke sinetron, dari awal gue casting sinetron, dari awal gue jadi anak band, dari awal gue jadi agensi koordinator penonton bayaran. Ini ceritanya. Jadi dulu gue itu pengen punya cita-cita, pengen masuk di dunia entertain. Rasanya gimana ya, pengen ketemu-temu banyak artis di sono ya kan. Gue tahun 2009 masuk acara TV di stasiun TV yaitu MNC Studio Dahsyat RCTI. Pada waktu itu acaranya lagi rame banget, lagi rame, rating naik dengan almarhum Kak Olga, almarhum Teh Jupe, dengan Arhapi Ahmad, dengan Kak Jessica Iskandar kan. Gue datang situ des, gue jadi penonton bayaran. Di setiap tag di set kita artis nyanyi, kita joget. Itu gue jalanin sampai 2000 2022 sih terakhir Dahsyat ya, 2022 Dahsyat RCTI. Ya, produsernya masih Opa Dahsyat. Nah di situ gue jadi asisten artis, kenal salah satu artis yaitu DJ Una, yaitu disc jockey ya kan, disc jockey di stasiun TV. Gue daftar jadi asisten, gue ikut sama DJ Una. Gue bawain barang semua disc jockeynya dia waktu itu. Akhirnya gue kerja di situ lagi, gue akan jadi asisten artis lagi, yaitu Widi Piaratel. Gue di situ sama Kak Widi kenalan di acara Inbox pada tahun lalu. Mungkin insya Allah sih Kak Widi masih ingat. Tahun lalu gue daftar, gue jadi asisten sama Kak Widi Piara. Gue kerja di situ. Dan ketiga gue ikut lagi sama Po Eli Gigi. Po Eli Gigi yang ngasuh gue sampai sekarang ya. Gue itu kalau nggak ada Po Eli Gigi itu di acara TV Chaos, megang acara TV Chaos. Kalau gue ngandelin dari penonton bayaran, ya rezeki sih alhamdulillah ya, namanya kita nonton dibayar sama agensi, keluar apa alhamdulillah. Tapi kan gue pengen nyari kelebihan gitu, biar ketutup buat makan sehari-hari ya kan. Akhirnya gue uh, sama Peli diasuh jadi anak buahnya Peli tahun lalu. Akhirnya gue ngikut di acara macem-macem, acara TV yang ada di stasiun TV. Akhirnya gue megang di acara tersebut. Nah di situ gue juga kan, sebelum ke entertainment itu gue ngeband, gue bikin band, gue punya lagu ya kan. Akhirnya lagu gue itu di label, di pasaran nggak begitu laku. Akhirnya temen-temen gue pada kerja ya kan, kalau dari label kan. Sekarang ngarepin label, ngarepin dari label dulu kan ya, nggak ada harapan nih untuk memuncak jadi seorang band yang ternama ya kan. Akhirnya gue nggak ngarepin di bidang di situ. Akhirnya gue akhirnya gue uh, ke entertain, gue casting ke sinetron, gue syuting di Jagakarsa, di studio Versari. Dulu sinetron pertama gue itu Ganteng-Ganteng Serigala, kedua Anak Jalanan RCTI, ketiga Anak Langit, keempat Berkah Cinta Anugerah Cinta RCTI dulu. Berkah Cinta Anugerah Cinta, Bawang Merah Bawang Putih, apalagi ya nama Joe Jackson tuh gue lupa sinetronnya tuh. Pokoknya situ gue casting, gue jadi peran, istilah kata peran inti, cuman numpang lewat tapi dibayar. Kadang-kadang dapat dialog, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang aman dialog, kadang-kadang enggak gitu. Di situ gue juga kan, setelah gue kerja di restoran dulu, gue pengen masuk dunia entertain. Gue pengen bisa tahu dunia entertain, dunia persyutingan. Akhirnya
sampai 2019 gue masuk di kru produksi, itu kru filmmaker. Nah di situ gue jalanin kru, setiap ada project gue di balik layar, gue ikut sama produksi ya kan. Di situ gue uh, belajar tentang dunia kru produksi, produk iklan ataupun apa. Gue bawa alat untuk syuting. Di situ gue bekerja dengan ngawalin alat yang sekarang gue jalanin, yaitu dulu kan gue udah kerja di restoran, sekarang kerja terakhir gue di tahun 2025 itu kru film maker. Tahun terakhir gue waktu tahun kemarin Kodrat 2, dan ketiga Love Es Cream, temen tapi menikah film-filmnya ya, yang udah diliris ya, udah pada tayang ya. Susah Sinyal, Sobat Ambyar ya kan, Kodrat 1, Kodrat 2 ya kan. Kodrat 1, Kodrat 2 gue ikut di produksinya. uh, Apalagi ya, Sumpah Darah, film-film yang udah ikut gue di produksi waktu tahun kemarin. Sumpah Darah gue main sekitar 25 hari syuting bawa alat di situ. Enak sih kalau untuk belajar kayak di produksi pro film itu, menantang. Kita bawa alat nih, kita harus kuat bawa alat tersebut. Kalau di saat set itu lagi jauh mental syuting, kita sama produser ataupun art director ataupun director sama Astrada sama semuanya DOP ya kan, kita belajar situ di set. Di film itu setnya banyak, tapi kalau misalnya produknya kita syutingnya di studio, kayak di studio Gedung Putih, kayak studio Session, kayak studio Toha, kayak studio apalagi ya, banyak studio Kemang ya kan, itu kita bawa alat yang sederhana untuk di bidang set tersebut syuting gitu. Di situ gue belajar sampai sekarang 2025 ya, gue belajar di entertain juga, tapi gue di balik layar. Di sela-sela gue kerjaan gue sekarang di balik layar, gue itu bikin konten jadi YouTube juga ya. YouTube mudah-mudahan kesampaian bisa 100k menuju ke 1 juta, itu harapan gue. Kalau kesampaian ya gue senang banget. Gue istilah kata konten gue itu, syuting gue itu disukai banyak orang dengan karya gue, dengan apa adanya gue, dengan skill gue, dengan bacotan-bacotan gue kalau konten syuting itu, dengan segala macam ide gitu. Sebenarnya PR konten gue itu banyak, banyak banget yang gue selesain project syuting di konten. Karena gue mau menyelesaikan aransemen lagu gue ya kan, mau diliris lagi ke YouTube ataupun ke TikTok ya kan, ataupun gue mau ke cover ya kan, untuk iseng-iseng. Temen gue nggak punya studio, gue pengennya itu kalau misalnya punya rumah gitu kan, dan punya studio, jadi situ ada waktu untuk sehari-hari syuting gue ya kan. Kamera udah siap di studio gue gitu kan, untuk syuting produk yang gue iklanin. Gue jujur aja sih, gue itu belum ada editor ataupun kru dari YouTube. Gue itu mandiri, gue masih youtuber pemula. Tapi kalau misalnya udah kesampaian di balik mandirinya gue dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, bisa kesampaian punya rumah ya. Mungkin perlu kalau kru-kru BTS, untuk kita misalnya mau review produk di luar, mau ngevlog pakai action kamera di luar, mau outdoor ya kan, perlu. Tapi untuk sementara ini gue indoor aja bermainnya, syutingnya indoor aja udah. Produk yang gue beli gue review, gue unboxing, gue syuting, ya udah gitu aja. Kalau mudah-mudahan nih di atas 2k, nyampe 10k ya kan, 10k lebih ataupun 25k. Kemarin gue di atas 8k, gue gagal karena kesalahan gue ngupload konten orang di YouTube gue, bukan konten pribadi gue. Jadi gue kena banet hampir 4 kali. YouTube gue banet, tapi YouTube gue yang terakhir mudah-mudahan aja kesampaian, bisa bisa membangun channel yang bermanfaat, edukasi buat semuanya gitu. Kadang-kadang gue kapan aja gitu kan jalanin sambil kita bekerja, sambil kita berkarya. Kalau udah karya kita disenengin orang, nanti orang bakal tahu dengan sendirinya. TikTok juga gue main, TikTok gue main
TikTok. Kadang-kadang gue suka duet, kadang-kadang ngupload foto-foto sama temen-temen cewek ataupun sama mantan-mantan gue dulu gitu kan. Gini aja, kita memulai sesuatu, jangan gue nih nggak bakal jadi orang gitu. Coba Bismillah, kita masih punya Allah, masih ada kun fayakun Allah. Nggak ada orang yang nggak berhasil, semua dari bawah. YouTubers juga semua dari bawah kalau mau mulai kayak gue. Nggak semuanya wah, semua itu proses. Kayak gue aja proses ngejalanin hidup. Yang gue harapin ya sekarang gue udah ada cewek gitu kan, gue bisa lebih semangat kerja. Gue udah balikan lagi sama mantan gue ya kan. Kalau dulu gue agak jenuh kerja di entertain ini jadi kru film kalau nggak ada pendamping, karena gue perlu pendamping hidup. Suatu saat gue lagi jenuh ada temen curhat gitu. Nah di gue juga dulu perjalanan karir gue jadi pekerja restoran, jadi anak band, jadi pemain sinetron, eh, jadi apa ya, suka di acara TV gitu ya. Dahsyat RCTI itu acara nomor satu yang wah dulu gue kangen nama Dahsyat ya. Kapan Dahsyat ada lagi 2025 gitu, opa ayo opa kita bangun lagi Dahsyat biar Dahsyat berkembang lagi, ntar saya main ke MNC. Kalau misalnya berkembang saya ngeliat di set lagi kayak dulu ya kan, ada bintang tamu banyak, Dahsyat adain lagi, Inbox adain lagi, kita udah pokoknya acara yang dulu udah hiatus bangun lagi 2025 2026 adain lagi, ramein lagi acara-acara yang dulu Facebooker yang udah nggak ada gitu kan, adain lagi di Antv, di IPS Centrum, jadi kita bisa main acara-acara yang dulu YKS nggak ada, adain lagi. Karena seru acara TV itu benar-benar YKS semuanya deh, sama ada Asia Inbox itu acara yang gue pegang-pegang dulu tuh. Jadi ya udahlah, pengalaman namanya kehidupan, kadang di atas kadang di bawah. Acara TV juga kadang-kadang kalau lagi ratingnya naik ya laku diproduksi, kalau lagi ratingnya turun ya menurun gitu ya. Sinetron juga kalau lagi ratingnya naik kita syuting gitu kan, kalau ratingnya turun turun. Kebanyakan gitu sinetron, acara TV pada menurun. Sekarang kan udah ada YouTube ya, udah berkembang nyari bakatnya ke YouTube, mereka nyari ide ke YouTube jadi YouTuber, jadi acara TV mereka sendiri udah ke YouTube channel mereka gitu. Jadi gitu, jadi perjalanan men, nggak ada yang nggak ada yang namanya langsung berhasil, kita proses. Atau gue nge-YouTube sekarang 2K ataupun besok udah kesampaian jadi 50K kan gue nggak tahu ya, namanya rahasia Tuhan. Yang penting gue ngejalanin konten yang gue syuting, yang gue review gitu aja. Kalau lu pengen jadi YouTuber ya YouTuber kayak gue, konsisten sama konten lu, konsisten sama ide lu, konsisten sama keinginan lu apa yang mau di review. Mau lu kamera gelap, mau lu kamera HP-nya jelek atau gimana, yang penting lu pede aja depan kamera kayak gue nih, konten syuting pede aja, ngomong review gue ngejelasin kan, udah gitu produk apa aja yang lu pengen. Kalau misalnya hobinya ke RC ke Gundam ke figure ke sulap-sulap ke musik-musik, yang penting bikin happy, edukasi, ke sulap-sulap gitu. Gue juga pesulap juga, magician juga ya kan. Maksudnya suka kolektor action figure, batu akik, sama macam-macam RC juga ya. Gue dulu koleksinya banyak, cuman nanti kalau udah punya rumah sendiri bakal gue beli koleksi lagi. Kalau bisa insya Allah YouTube gue naik, karir gue naik ya pastilah mau beli lagi ngoleksi. Gue juga pengen punya studio sendiri, kalau mau nge-review konten enak, nanti nggak diganggu sama orang. Kalau misalnya kita syuting produk kan cuma pakai kamera Canon kita, pakai lighting kita, pakai lampu poli kita ya kan, untuk ngedesain set bisa kita. Tergantung dari angle kamera kita sendiri maunya kemana, mau produknya di shoot tangan, mau produknya kayak gini ya kan, tergantung. Kalau band-band sekarang lagi pada sepi label,
sekarang pada sepi banget band-band, udah pada menurun. Kalau zaman dulu kan ngeband itu pada naik, karena di pendengar musik itu udah agak redup. Bener sekarang nggak tahu kenapa ya gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan gue juga ngeband kan lagi rame-ramenya di label, lagu gue banyak disukain orang di saat lagi sepi-sepi. Sekarang ini ya terus gue ngeband, gue juga pengen solo, pengen nyanyi solo. Gue solo aja bikin lagu sendiri pakai additional player, gue pengen gitu. Tapi gue sekarang lagi serius fokus kerja di kru film, jadi gue fokus sama kerjaan gue aja di kru film. Kali aja nanti kalau ada kesempatan lagi break syuting, gue bisa bikin lagu ataupun mampir ke studio musik sama bayar additional player untuk aransemen lagu-lagu gue yang dulu di band-band gue di label yang belum laku gitu. Pokoknya gitu aja. Pokoknya lu mulai nge YouTube jangan mikirin gue pengen jadi terkenal jadi artis, gue pengen jadi artis di YouTube-nya kayak Hatta Halilintar, kayak Om Deddy Kobujer ataupun kayak Yudis Adriana. Jangan mikir ke situ dulu, udah lu bikin konten sekonsisten lu aja dulu kayak gue gitu kan. Ini gue sambil kerja sambil ngonten, ini kerjaan gue suka konten kreator ya gue jalanin. TikTok, YouTube ya udah gue jalanin. Resikonya subscriber naik atau view turun naik atau naik ya gue yang lihat kan di YouTube Studio, ataupun TikTok juga kan di TikTok Studio gue lihat gitu. Udah itu aja. Penting kalau pengen bekerja sesuatu jangan menyerah, semangat. Dulu juga gue casting sinetron, ya gue nggak ada yang masukin. Sinetron, acara TV, asisten artis, sampai kerja restoran, sampai sekarang grup film ya kan, nggak ada yang masukin. Gue sendiri mandiri karena dulu gue najar waktu kerja di restoran. Gue pengen masuk dunia entertain nih, dunia syuting. Akhirnya gue kesampaian syuting 2000, masuk ke sinetron, jadi sekarang kru film, ke film-film gitu, ke proyek, ke iklan-iklan. Kalau syuting ya lumayan sih alhamdulillah untuk nabung kita sehari-hari pegangan. Nikmatin aja pekerjaan, alurnya gimana, yang penting lo happy. Kalau kerja lo kerja nggak happy, kesannya nggak bagus. Nikmatin aja, happy, have fun, ya kan. Udah itu aja. Salam penutup dari gue cuman pengen cerita curhat tentang perjalanan karir gue yang sekarang yang gue jalanin. Jangan lupa kalian subscribe terus dan tekan tombol loncengnya ya, dukung. Kalau mau lebih kenal lagi di Instagram gue are7204, di TikTok are7204, YouTube Raket. Makasih ya.